Ya Raisal Jalasa, faya ayuhal mustami'unal kiram, uhayyikum tahiyatan mubarakatan, atiran min indillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat? Di dalam hadis dikatakan, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka dari itu, ketika menjawab salam harus lebih semangat, harus lebih keras. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmatnya. Bayangkan wahai kawan-kawanku, jika lautan dijadikan menjadi tinta dan seluruh tumbuhan di muka bumi ini dijadikan menjadi pena, maka untuk menulis nikmat Allah itu semua tidak akan cukup wahai kawan-kawanku. Contohnya nikmat nafas. Sebelumnya marilah kita bernafas terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kita hirup udaranya melalui hidung, kita tahan di dada, kemudian kita keluarkan menggunakan mulut. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat nafas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita bernafas dalam setiap menitnya, berapa banyak kita bernafas dalam setiap jamnya, dalam setiap harinya, dalam setiap bulannya, dalam setiap tahunnya. Kita bisa menghitung enggak? Tidak. Bayangkan kalau Allah menyuruh hambanya untuk membayar nikmat tersebut, apakah hambanya akan mampu? Tidak akan mampu wahai kawan-kawanku. Maka barang siapa yang masih mengingkari nikmat Allah, maka sungguh adab Allah sangatlah pedih. Dan barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat hambanya. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa Islam dari zaman kejahilian menuju zaman modern, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang, dari zaman unta sampai ke zaman Ferrari, Mercedes-Benz, Lamborghini Gallardo. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang mengaku Islam? Angkat tangan. Siapakah yang mengaku dirinya beriman? Angkat tangan. Siapa yang mengaku Muharram adalah tahun barunya umat Islam? Angkat tangan. Jangan sampai kita itu sebagai seorang muslim tetapi tidak tahu apa itu Muharram. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang banyak orang mengaku Islam, banyak orang mengaku beriman, tetapi Islam mereka hanyalah Islam KTP. Ketika tahun Muharram datang, ketika bulan Muharram datang, mereka santai-santai saja, mereka biasa-biasa saja. Tetapi ketika tahun barunya orang Yahudi datang, mereka ikut memeriahkan tahun barunya orang Yahudi. Maka jika kalian berbuat demikian, maka kalian tidak patut untuk mengaku orang Islam. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita lebih memeriahkan tahun barunya orang Islam, tahun baru Hijriah, bulan Muharram, daripada tahun barunya orang Yahudi. Ketika Yahudi meniupkan trompet-trompet jahiliyah mereka, kita lawan dengan menggunakan lantunan ayat suci Al-Quran. Ketika Yahudi membuat acara konser musik rock atau musik dangdut, kita lawan mereka menggunakan zikir dan doa kepada Allah. Jika tahun barunya orang Yahudi meriah, maka tahun barunya umat Islam harus lebih meriah. Setuju?
Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai seorang muslim, kita juga harus dituntut untuk menjadi muslim yang kuat. Seperti hadis yang saya bacakan di awal tadi, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Yang dimaksud kuat itu bukan hanya kuat badannya saja, tetapi makna arti kuat itu sangat banyak sekali. Bisa kuat pikirannya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat akhlaknya, kuat imannya, dan lain sebagainya. Karena orang muslim yang kuat itu lebih bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, jika kita memiliki kuat dalam pikirannya, kuat dalam ilmunya, maka kita bisa membagikan ilmu kita, bisa menularkan ilmu kita kepada orang lain yang belum bisa. Ketika kita memiliki kuat dalam harta, kita memiliki kekayaan yang berlebih, maka kita bisa menyumbangkan harta kita kepada kerabat-kerabat yang belum mampu, kepada saudara-saudara seiman yang belum mampu. Masya Allah, subhanallah. Kalau pada zaman dahulu, para alim ulama, para santri, para kiai, para tokoh-tokoh agama memperjuangkan Islam dengan cara berperang. Dan apakah kita masih berperang? Pada zaman dahulu, I.R. Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara kepemimpinannya. Jenderal Sudirman, walaupun sakit-sakitan dan dibopong, tetapi beliau masih semangat untuk mengerahkan taktik gerilanya. Dan Bung Tomo yang menyemangati rakyat dengan mengatakan, "Hei arek-arek Surabaya, ojo wedi kowe karo londo, ojo wedi sira kabeh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iskariman aupun syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dengan semangat Bung Tomo tadi akhirnya bisa membakar semangat rakyat, dan akhirnya Belanda yang mengira Surabaya dapat dihancurkan, dapat dikuasai dalam waktu beberapa jam, tetapi akhirnya Belanda belum bisa menguasai Surabaya dalam waktu berhari-hari. Masya Allah, subhanallah. Dan apakah kita yang sekarang ini masih berperang dengan cara itu? Tidak, kawan-kawanku. Alhamdulillah kita sudah hidup di negeri Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang penuh akan sumber daya alam dan juga kekayaan. Tetapi Allah telah menguji orang Indonesia dengan beberapa kenikmatan, dengan kekayaan yang sangat banyak. Akhirnya orang Indonesia terlena, akhirnya orang Indonesia tidak mau belajar dan tidak mau berpikir maju. Dan apa akibatnya jika kita generasi muda tidak mau berpikir maju? Contoh, tambang emas di Papua yang namanya Freeport sudah dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan sekarang orang-orang Cina banyak yang masuk ke Indonesia dan menjadi investor dan pemilik perusahaan. Dan akhirnya orang Indonesia hanya menjadi budak-budak mereka, hanya menjadi babu dan juga karyawan mereka. Apakah kita rela kemerdekaan kita diambil oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang komunis? Tentunya tidak, wahai kawan-kawanku. Maka dari itu, marilah kita sama-sama belajar dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ijtihad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Berjuanglah, bersungguh-sungguh, berijtihadlah, lawanlah rasa malas. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Di bulan Muharram yang penuh berkah ini, marilah kita berperang untuk melawan kebodohan kita sendiri dengan cara belajar, supaya kelak kita dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Amin ya robbal alamin. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.